Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Monggo. Ini udah standby semua ya. 50 orang kita mulai aja. Jadi hari ini saya pengarahan skripsi, pembekalan skripsi untuk semester Gasal 2023-2024. Em, Sementara Pak Insan masih rapat, jadi nanti sambil saya presentasiin, sambil saya paparkan terkait skripsi dari awal pendaftaran sampai akhir, silahkan dilihat dulu. Nanti sambil dicatat kalau memang teman-teman ada pertanyaan, kita tanya jawab setelah selesai materi ya. Ini siapa nih? Oke. Oke, udah kelihatan ya semua ya? Sudah, Pak. Oke, pengarahan skripsi semester Gasal 2023-2024. Jadi kita mulai dari program skripsi. Nanti ada dua jenis untuk pendaftaran program skripsi. Yang pertama itu daftar baru atau daftar ulang. Terus yang kedua, perpanjangan skripsi. Nah, jadi di sini saya udah bikin kolom-kolomnya 1 sampai 5. Jadi teman-teman lihat kalian masuk di kondisi yang mana lalu kewajibannya apa. Misalnya nomor 1 jelas kalau yang baru daftar skripsi itu dia mendaftar seminar proposal skripsi. Lalu yang kedua, kondisi di daftar baru atau daftar ulang, teman-teman yang skripsinya masuk di semester 2 atau masuk di semester ketiga yang ganti judul sampai mempengaruhi substansi. Jadi misalnya anggap aja judulnya dari New Media ke PR misalnya, atau dari Quanti jadi Quali, yang jelas mempengaruhi substansi, atau ingin ganti dospem, entah dospem 1 atau dospem 2-nya, atau dua-duanya, itu kalian harus daftar ulang. Daftar ulang skripsi, melakukan pembayaran, lalu kembali mengikuti sempro, dan yang ketiga memprogram skripsi di KRS. Lalu yang kedua ada perpanjangan skripsi. Perpanjangan skripsi itu ada dua kondisi. Teman-teman yang masuk di semester kedua, skripsinya masuk di semester kedua, skripsinya masuk di semester kedua, tidak ganti judul yang mempengaruhi substansi, dan tidak ganti dospem, itu cukup melampirkan bukti pembayaran skripsi semester sebelumnya. Jadi daftarnya pakai bukti pembayaran, lalu memprogram skripsi di KRS, dan tidak boleh ganti dospem. Jadi dospemnya tetap 1-2-nya. Lalu kalau yang skripsinya masuk di semester ketiga, sama yang tidak ganti judul, mempengaruhi substansi, dan tidak mengganti keseluruhan dospem. Jadi maksudnya, kalau misalnya kalian masuk di semester ketiga, tapi yang ganti hanya 1, itu kalian daftar ulang. Daftar ulang skripsi, memprogram skripsi di KRS, dan tidak perlu pro kembali. Dan di sini saya sudah tulis durasi pendaftarannya dari 24 Juli hari ini sampai 9 Agustus untuk yang daftar baru atau daftar ulang, dan perpanjang skripsi sama dari hari ini sampai 2 Agustus. Jadi ini diperhatikan kalian masuk kondisi yang mana lalu kewajibannya nanti harus ngapain. Oke, yang kedua ini yang penting ya teman-teman ya, timeline skripsi. Jadi ini diperhatikan
Ini sudah saya bikinkan alurnya. Jadi teman-teman startnya dari mana, berarti sisa ngapain aja. Kita lihat dari yang baru daftar skripsi atau perpanjangan skripsi. Ini tanggalnya 24 Juli sampai 9 Agustus, perpanjangan 24 Juli sampai 2 Agustus. Lalu setelah perpanjangan atau daftar, kalian mengikuti seminar proposal skripsi. Seminar proposal pelaksanaannya Agustus, 1 bulan lagi, tanggal 21 sampai 23. Pengumumannya tanggal 14 Agustus. Setelah seminar proposal, kalian lanjut ke seminar progres. Seminar progres ini wajib karena jadi syarat untuk sidang skripsi. Pelaksanaan sidang progres itu di awal Oktober. Jadi nanti jadwal pastinya nanti pasti diinfokan. Pengumuman jadwalnya itu dalam kurun 1 minggu sebelum pelaksanaan. Setelah selesai sidang progres, kalian lanjut ke sidang skripsi. Nah, di sini diperhatikan, Jadi ada 2 gelombang ya teman-teman. Gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 tanggal 28 sampai 30 Oktober, gelombang 2 12 sampai 15 Desember. Dan untuk yang gelombang 1 itu hukumnya wajib. Oke, hukumnya wajib untuk yang perpanjangan skripsi. Jadi kesempatan teman-teman yang perpanjang ini yang daftar di 24 Juli sampai 2 Agustus itu kalian hanya bisa mengikuti skripsi yang gelombang 1 aja. Jadi nggak bisa ikut yang gelombang 2. Kalau misalnya kalian nggak ikut yang gelombang 1 ini, berarti kalian harus ikut sidang skripsi di semester selanjutnya. Jadi nggak bisa ikut di gelombang 2. Dilihat juga yang gelombang 1, pendaftaran pengumpulan berkas itu terakhir tanggal 24. Untuk yang gelombang 2, itu pendaftaran pengumpulan berkas terakhir 8 Desember. Nah, untuk yang gelombang 2, itu teman-teman yang baru daftar skripsi baru itu boleh ikut yang di gelombang 1 atau di gelombang 2. Lalu teman-teman lihat di sebelah kiri di sini, timeline skripsi. Jadi durasi atau masa bimbingan kalian itu bisa dimulai dari Agustus setelah seminar proposal skripsi ini sampai ke Oktober atau Desember, tergantung dari gelombang sidang skripsinya. Dan yang kedua, ikuti tes TOEFL sebagai syarat sidang skripsi dan sertifikasi LSP sesegera mungkin. 2 hal ini teman-teman yang jadi beberapa kali kendala mahasiswa sebelumnya yang sudah selesai lalu mereka daftar yudisium, tapi 2 hal ini ternyata mereka ada yang belum atau terkendala sebagai jadi tertunda ngurus kelulusannya atau yudisiumnya. Lalu setelah sidang skripsi kalian urus yudisium dan wisuda. Nah, ketentuan yudisium wisuda ini mengikuti jadwal atau ketentuan dari SK Fakultas dan SK Rektor. Itu ya, jadi dimulai dari program skripsi, kalian jadi pendaftar baru atau daftar ulang, atau yang perpanjangan skripsi. Lalu ini timeline skripsinya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Seminar proposal skripsi, pengumuman tanggal 14 Agustus, pelaksanaan 21 sampai 23, luring atau offline. Di sini dosen penguji 1 dan 2 akan menjadi dosen pembimbing 1 dan 2. Jadi yang sudah ditunjuk sebagai penguji itu otomatis jadi dosen pembimbing 1 dan 2. Presentasinya maksimal 15 menit. Jadi PPT kalian itu presentasi 15 menit, sisanya itu memfikskan judul penelitian kalian apa. Yang ketiga, membawa 2 berkas hard copy proposal skripsi sesuai outline. Jadi hard copy yang dibawa. Yang keempat, isi PPT mengikuti outline proposal skripsi. Jadi kayak pendaftaran, lalu outline proposal, itu semua ada di website Ilkom Untak Surabaya. Jadi teman-teman sering cek
Di situ banyak informasi terkait skripsi dari pendaftaran, dari outline, kartu bimbingan, daftar sidang, yudisium, semua di situ. Lalu setelah seminar proposal selesai, kalian selesai seminar, itu kalian mengisi data kartu bimbingan di link ini. Sama di link skripsi yang tadi saya bilang. Setelah isi, mengambil kartu bimbingan di TU pada saat jam kerja, melakukan bimbingan skripsi, dan mengikuti timeline skripsi. Untuk yang mengambil kartu bimbingan di TU pada saat jam kerja, itu kalian memang harus datang sendiri, informasikan kalau sudah mengisi. Kalau yang sudah selesai itu pasti sudah tinggal dikasihkan ke kalian. Jadi kalian sering-sering follow up ke TU untuk kartu bimbingannya sudah selesai apa belum. Ini ya langkah setelah seminar proposal. Setelah seminar proposal, kalian lanjut ke seminar progres. Seminar progres pelaksanaan awal Oktober 2023. Seminar progres merupakan syarat untuk mengikuti sidang skripsi. Jadi sama, hukumnya wajib juga untuk kalian ikut seminar progres. Syaratnya apa seminar progres? Minimal telah melakukan proses bimbingan sebanyak 3 kali pada masing-masing dosen, dospem. Jadi kalian dospem 1, dospem 2 itu minimal 3 kali bimbingan atau telah ACC sampai bab 3 di salah satu dospem. Jadi misalnya dospem 1-nya atau dospem 2-nya sudah ACC, itu kalian bisa ikut seminar progres. Dengan catatan, kalian harus konfirmasi, ya. Kalian harus konfirmasi ke dospem yang belum ACC. Jadi saya sambil evaluasi juga pengalaman seminar progres sebelumnya itu banyak yang sudah ACC dospem 1 tapi dia nggak konfirmasi ke dospem 2-nya atau dospem lainnya yang belum ACC. Jadi di situ ada miskom. Maka di sini kalian harus pastikan kalau misalnya dospem 1 misalnya sudah ACC, kalian komunikasikan ke dospem 2-nya. Pak, Bu, saya sudah ACC sampai bab 3, saya permisi mohon izin untuk ikut seminar progres. Untuk yang minimal bimbingan ini lampiran buktinya pakai kartu bimbingan ya, 3 kali. Lalu yang diseminarkan apa? Yang disampaikan apa? Cukup PPT progres skripsi dari dospem 1 dan 2. Jadi di seminar progres itu kalian menyampaikan, kan kalian tidak selalu bimbingan itu ketemu sama 2 dospemnya langsung ya. Bisa dospem 1 hari Senin, dospem 2-nya hari Kamis, bisa sendiri-sendiri. Nah, di seminar progres ini tujuannya kalian memaparkan di depan 2 dospem itu, saya sudah ada progres dari Pak Dana, misal dari Pak Dana, ABCDE, dari Pak Insan, ABCDE. Lalu kendalanya apa saja selama kalian mengerjakan skripsi kalian. Nah, di sini fungsinya seminar progres itu diadakan. Jadi tidak ada ketentuan khusus, outline khusus untuk seminar progres, tapi intinya adalah progres dari skripsi kalian. Lalu ini secara keseluruhan ketentuan pengerjaan skripsi yang harus ada di dalam skripsi kalian itu pertama mengutip jurnal dari dosen komunikasi yang ada di Untab minimal 2, tidak harus dari dospemnya. Jadi misalnya kalian dospemnya Pak Dana sama Pak Insan, kalian bisa ngutip dari Pak Doni atau misalnya dari Bu Mary, itu boleh. Minimal 2 dosen. Lalu yang kedua, mengutip jurnal representamen Ilkom Untak minimal 2 jurnal. Lalu yang ketiga, citasi jurnal-jurnalnya entah yang dari dosen Ilkom, entah dari representamen, entah dari artikel atau jurnal lain yang di luar, itu kalian mencitasi menggunakan Mendeley dengan format APA style untuk di daftar pustakanya.
Dari ketentuan skripsi, kita lanjut ke sidang skripsi yang tadi. Gelombang satunya 28 sampai 30 September. Lalu gelombang 2-nya 12 sampai 15 Desember. Mahasiswa perpanjangan wajib mengikuti sidang skripsi gelombang 1. Mahasiswa pendaftar skripsi baru bisa mengikuti sidang skripsi gelombang 1 atau 2. Alur pendaftarannya itu nanti mengikuti edaran dari TU. Jadi bisa beda-beda edarannya setiap periode skripsi, periode sidang skripsinya. Nah, ini contoh edarannya. Lulus mata kuliah 130 SKS, pembayaran SPP terakhir, Turnitin, kartu bimbingan, full skripsi, bukti jurnal, surat keterangan bebas lab, semua mengikuti dari edaran fakultas. Jadi nanti kalau ada edaran terbaru, ada edaran terbaru, nanti kalian ikutin edaran terbarunya. Siapa ya? Bisa di-mute dulu? Udah? Oke. Oke, ini alur secara umumnya sidang skripsi. Kalian daftar sidang skripsi, ngikutin edaran dari TU. Biaya pendaftarannya itu sekitar 800 sampai 900 ribu, sama mengikuti ketentuan dari fakultas. Lalu bukti bebas lab, untuk bukti bebas lab itu sama mengikuti edaran dari lab juga. Lalu yang keempat itu sertifikasi TOEFL. Sertifikasi TOEFL ini harus di Untak Surabaya, di Pusat Layanan Bahasa. Itu ada Instagramnya, kalian bisa tanya-tanya di situ tentang pendaftaran yang paling baru gimana. Karena kalau misalnya saya share nanti takutnya ada perubahan, jadi silakan dicari infonya sendiri. Sertifikat TOEFL sebagai syarat sidang skripsi, skor minimal 300, harus di Untak Surabaya, dan biayanya sekitar 200 ribu. Setelah sidang skripsi, kalian mengikuti yudisium dan wisuda. Yudisium dan wisuda ini ketentuannya, pendaftarannya, biayanya, semua mengikuti surat edaran fakultas untuk yudisium dan surat edaran universitas untuk wisuda. Lagi-lagi sama, ketentuannya bisa berubah, jadi kita menunggu surat edaran terbaru dulu, baru kalian ikuti. Tapi yang ini pasti, yang sertifikat TOEFL sebagai sidang skripsi ini sudah pasti. Syaratnya apa? Sudah jelas, harus lulus sidang skripsi dulu, baru bisa yudisium. Lalu yang kedua, publikasi hasil sidang skripsi. Ini ada 3, jadi salah satu aja. Pertama, jurnal ilmiah rekomendasi Dospem 1. Rekomendasi Dospem 1, jadi nanti kalian biayanya itu ditanggung dari 3 orang. Kalian Dospem 1, Dospem 2, sama kalian sebagai mahasiswa. Lalu yang kedua, pemakalah simposium internasional rekomendasi prodi. Jadi yang kedua ini tentatif ya, dalam artian kalau memang nanti di periode kalian sudah selesai sidang skripsi, lalu mau publikasi dan ada simposium internasional dan juga ada skripsi yang layak untuk bisa diajukan sebagai pemakalah, nanti akan direkomendasikan oleh prodi. Lalu yang ketiga, publikasi Semakom, seminar komunikasi yang diadakan setiap setelah skripsi, itu juga bisa lewat sini, biayanya 85.000 sampai 100.000. Lalu setelah publikasi, ada sertifikasi LSP P1 Untak Surabaya. Di sini LSP juga ada websitenya sendiri, kalian bisa
cek di bagian pendaftaran, sertifikasi, di situ ada macam-macam, kalian tinggal ikuti skema keilmuan komunikasi. Itu ada penyiar TV, ada media relation, ada MICE. Kalian pilih salah satu, biayanya sekitar 250.000, pendaftarannya sepanjang waktu biasanya menjelang UAS. Jadi untuk TOEFL, sertifikasi LSP, itu saya infokan sesegera mungkin, jauh-jauh hari, walaupun kalian belum sidang, walaupun kalian misalnya belum seminar progres, itu sudah ada dulu. Supaya nanti setelah sidang sampai sidang skripsi, itu sudah tinggal ngajuin aja, karena kalian sudah punya sertifikatnya. Lalu dilanjutkan yudisium, ini biaya yang secara umum 800 sampai 900, wisuda sekitar 1.400.000. Ini reminder lagi, saya harus ingatkan berkali-kali. Jadi untuk info terkait skripsi tentang alur, pendaftaran, outline, kartu bimbingan, jadwal seminar, sidang, itu semua sudah ada di website Ilkom Untak Surabaya. Di bagian informasi, kanan atas, skripsi itu sudah ada semua. Jadi kalian tinggal, saya mau cari link untuk bimbingan, untuk ngisi kartu bimbingan, atau misalnya untuk daftar sidang, atau pendaftaran skripsi baru, mau lihat jadwal seminar, itu semua ada di website ini. Lalu yang kedua, sekali lagi saya ingatkan, segera ikuti tes TOEFL dan sertifikasi LSP jauh-jauh hari. Supaya pada saat yudisium mengurus kelulusan, kalian tidak ada kendala dan tidak kaget juga. Karena sudah saya sampaikan di awal, sekarang untuk TOEFL itu sebagai syarat sidang skripsi dan sertifikasi LSP itu untuk yudisium. Yang itu periodik ya, jadi kalian harus ngikutin jadwalnya. Kalau yang lain misalnya kayak bebas lab itu kan sudah ada edarannya, kalian tinggal bayar kalau memang belum bayar gitu. Kalau yang tes itu kalian harus scheduling kan, harus lihat jadwalnya, update jadwalnya, persiapan, dia berapa kali tes dan sebagainya. Jadi harus benar-benar prepare untuk TOEFL sama sertifikasi LSP ini. Kalian terakhir, semoga skripsinya lancar semua, tidak ada kendala. Jadi silakan yang mau ditanyakan, monggo, open mic atau lewat chat. Oh, sudah ada yang lewat chat ini. Oke, sip. Ya.
Ini saya jawab dulu. Iya, sorry. Eh, Kayaknya saya yang salah ya untuk informasi gelombang satunya. Bentar saya sambil revisi dulu. Oke, bentar. Oke, saya perbaiki dulu ya yang gelombang satunya. Sorry. Maaf. Saya jawab yang lain dulu. Mohon maaf izin bertanya jika saya telah mengganti judul skripsi saya di pertengahan fase semester lalu. Dan ini akan dapat. Saya bisa langsung mendaftar. Nandira. Karena kan pergantian metode. Oke, ganti metode itu di semester berapa? Skripsinya masuk di semester berapa sekarang? Yang sekarang ini, yang digasal 2023, 2024 ini kamu masuk di semester berapa? Semester kedua, Pak. Apa? Masuk semester 2. Kalau masuk di semester kedua, iya, daftar ulang lagi, terus ikut sempro lagi. Baik, Pak. Terima kasih. Penjelasan terkait seminar proposal skripsi. Oke, nanti saya ulang ya. Almaiza, saya terlambat 20. Syarat mengikuti skripsi 13 KS sedangkan tapi saya sudah selesai KKN. Dan untuk SKS KKN-nya sudah masuk atau belum gitu dari yang di semester ini? Kalau sudah masuk, karena skripsi kan sekarang dimulainya dihitungnya itu setelah kalian nilainya keluar ya. Jadi sudah ada total SKS-nya itu berapa. Nah, itu yang dilihat. Kalau sudah 130 ya berarti sudah bisa. Untuk informasi publikasi Semakom setelah sidang itu di web Ilkom atau di grup. Dua-duanya. Tapi yang jelas pasti di web Ilkom dulu untuk Semakom. Aku izin bertanya, apakah ada grup tele atau WA? Ya, untuk yang semester ini itu hanya ada grup WA ya. Hanya ada grup WA. Link grupnya kalian bisa di sini. Nih, pada saat kalian daftar skripsi atau kalian buka aja linknya. Di sini ada gabung grup di link. Nih, grup skripsinya. Izin bertanya, di komentar ada surat permohonan yang tidak spam. Untuk izin bertanya, di komentar ada surat permohonan yang tidak spam. Untuk masih yang tidak spam, harus melakukan sampel lagi seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Nah, untuk itu apakah surat permohonan yang tidak spam diperlukan untuk yang daftar ulang? Iya, kalau misalnya posisinya kamu untuk daftar ulang itu baru mau ganti, ya pakai apa? Surat permohonan ganti dospem itu gitu loh. Kalau sudah ganti ya udah nggak usah.
Pak izin bertanya, bagaimana kalau skripsi sudah di ACC dosen bimbing 1, dosen bimbing 1, tapi dosen mana sih? Pak izin bertanya, kalau skripsi sudah ACC dosen bimbing 1, tapi dosen pembimbing 2 belum ACC, apakah saya harus mengikuti Semkom dan Progres? Iya, harus ngikutin. Kalau sudah ACC sampai bab 3 ya, kan dosen sudah tahu ya kalau sampai bab 3 itu ada namanya seminar progres. Kamu tinggal pastikan, Pak ini sampai bab 3 sudah ACC, berarti saya bisa ikut seminar progres, ya mending ikut aja udah langsung. Nah, tapi kan dosen pembimbing 2 belum ACC. Makanya tadi saya bilang kamu infokan. Pak, Bu, saya dari Dospem 1 sudah ACC, jadi ini saya mau melanjutkan ke seminar progres gitu. Jadi kalau kamu sudah komunikasi, udah infokan kayak gitu, nanti tinggal antar dosennya yang komunikasi gitu loh. Permisi Pak, pun kalau seminar, semisal sudah sidang progres, apakah langsung perpanjangan skripsi ya Pak? Iya, kalau misalnya tidak ada yang berubah ya, kalau nggak ada yang berubah dari judul, dari pembimbing, ya langsung aja. Pak izin bertanya, apakah untuk perpanjangan skripsi untuk kartu bimbingan itu ikut buat baru lagi? Oke, saya Almaiza tak forward ke Pak Insan dulu ya, buat bantu jawab. Mana tadi? Femi. Apakah untuk perpanjangan skripsi kartu bimbingan itu ikut buat baru lagi alias update atau tetap berlaku bisa dipakai? Setahu saya tetap berlaku ya. Tetap berlaku sih kalau setahu saya. Cuma dipastiin lagi ke TU untuk kartu bimbingannya kan nanti kamu eh, perpanjangan kan ngisi ya, tergantung kondisinya. Kalau misalnya ngisi dari TU gimana gitu. Tapi setahu saya lanjut sih. Tetap berlaku maksudnya. Almaiza. Tunggu ya Almaiza ya, saya lagi forward ke Pak Insan. Oh, oke. Ini bertanya jika sudah sidang progres dan ingin mengganti dosen 2, apakah bisa? Oke. Bisa. Siapa nih? Aprilia. Bisa, salah satu aja kan berarti. Jawabannya bisa.
Kalau mau ganti, berarti ikuti yang daftar ulang. Aprilia Adiati bisa ya tadi. Jadi kalau kamu tinggal daftar ulang aja. Iya, Deka. Habis ini saya benerin ya. Sorry, saya keliru input jadwalnya. Sorry. Habis ini saya ganti, saya share lagi. Saya jawabin dulu. Sebelum mengikuti sidang. Sebelum mengikuti sidang progres, harus mengikuti sampel ulang. Saya tidak berbeda. Claudia mau ganti dospem tapi tidak ada perubahan judul. Masuk di daftar ulang atau perpanjangan skripsi. Kalau misalnya mau, jadi kondisinya yang tadi itu salah satu ya, kamu mau ganti judul atau mau ganti dospem itu salah satu atau dua-duanya itu bisa. Jadi kalau misalnya salah satu aja, kalau misalnya cuma mau ganti dospem itu berarti masuknya ke daftar ulang. Oke. Jadi yang perpanjangan itu hanya untuk yang tidak ganti apa-apa, tidak ganti dospem, tidak ganti tidak ganti judul, itu masuknya ke perpanjangan. Kalau mau ganti dospem berarti masuknya ke daftar ulang. Tadi ini saya forward jawaban Pak Insan ya buat Almaiza ya. Sama juga yang Farhana ini ya. Sama Farhana jawabannya yang ini juga yang baru saya kirim juga. Saya sempat ada perubahan judul di pertengahan bimbingan, namun sudah di ACC oleh Dospem dan mengikuti sidang progres. Apakah bisa langsung perpanjangan skripsi? Itu perubahan judulnya ngaruh ke substansi nggak, Nilu Devi? Harusnya nggak ngaruh ya. Dalam artian dosennya juga sudah ACC gitu. Almaiza. Iya, lulus Semkom dan 130 SKS. Farhana, iya juga
setelah lulus MK Semkom dulu. Aku nanya untuk pendaftaran skripsi baru judulnya harus menggunakan judul dari matkul Semkom ya. Iya, pakai itu dulu aja. Untuk yang daftar baru pakai yang dari Semkom, nanti pada saat di seminar proposal itu kan kalian ada presentasi, ada diskusi. Nah, di diskusi itu nanti memfikskan apakah tetap pakai judul yang dari awal dari Semkom atau kira-kira ada perubahan judul di seminar proposal itu nanti ditentukannya. Judul pertama saya lebih banyak yang mengikuti dengan dosbing. Saya menyarankan judul cukup sampai kalimat ini. Jadi sederhananya gini teman-teman. Kalau misalnya yang paling kentara itu misalnya ganti judul itu mempengaruhi metodologi penelitian. Nah, itu kalian harus daftar ulang. Tapi kalau misalnya cuma apa? Misalnya objek penelitiannya digeser atau misalnya subjeknya ditambah atau variabelnya ditambah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke metodologi, itu kalian harus ganti. Kalau misalnya kepanjangan, terus menyarankan kalimatnya cukup dipersingkat aja. Itu saya rasa nggak apa-apa ya. Ya, saya sambil ganti ini ya, file saya ya, maaf ya. Hmm. Ini gitu saya. Oke.
Oke. PPT, iya. Iya, nanti di share sama apa namanya? Rekamannya juga nanti ada di YouTube Komuntak. Jadi perubahan ketika diskusi seminar proposal ya Pak, karena saya mau ada. Iya Randy, nanti di ini aja. Pas seminar proposal kamu sampaikan aja. Karena di seminar proposal itu kan baru tahu nanti kamu pembimbingnya siapa gitu. Berarti di sempro tetap dan tentukan tetap pakai judul yang sama atau ubah judul. Lalu di seminar progres kita juga kasih F3. Jadi seminar progres tanggal 3 kalau sempro juga tidak berubah apa yang perlu. Oke, Hanafi. Yang perlu dipresentasikan di seminar progres ya. Itu tadi saya bilang kondisinya di lapangan itu bisa jadi mahasiswa itu bimbingan ke dosen misalnya Pak Dana sama Pak Insan ya. Bisa jadi dosen bimbingan ke Pak Dana hari Senin, ke Pak Insan hari Selasa misalnya. Itu kan tidak bertemu ya, tidak bertemu. Lalu kemudian setiap dosen kan ada progresnya masing-masing. Nah, pada saat seminar progres itu yang kalian paparkan di depan kedua dosennya. Jadi dari Pak Insan saya sudah mengerjakan dari bab 1 sampai bab 3 misalnya metodologinya ini, teorinya ini, bla bla, dari Pak Dana seperti ini, bla bla bla. Tujuannya untuk mengurangi miskomunikasi yang pertama. Terus yang kedua, supaya kalian juga lebih progresif dalam artian sampai di mana terakhir kalian mengerjakan pada saat seminar progres itu sudah aman gitu. Misalnya nih sampai seminar progres kalian sudah sampai bab 3 misalnya, oke, sampai bab 3 atau bab 4 misalnya gitu ya. Terus kalian sudah paparkan di depan dua dospem kalian, lalu keduanya sudah oke, berarti kan sudah aman. Berarti tinggal ke bab pembahasan aja. Jadi pada saat persiapan ke sidang skripsi, kalian nggak perlu lagi mengulang dari bab 1 sampai bab 3. Jadi itu tujuannya seminar progres. Makanya tadi saya bilang tidak ada ketentuan PPT-nya harus seperti apa, itu nggak ada. Adam Akbar. Iya, Akbar. Ambil lagi Akbar. Jadi Krisna Adi patokannya itu bukan di sidang sempro ya. Saya share lagi ya. Ini sudah saya benerin. Oke. Jadi nih ya teman-teman diperhatikan lagi ya. Tadi maaf saya salah tulis tanggalnya. Gelombang 1 itu November ya, bukan Oktober atau September. Tadi saya keliru nulis ya. Gelombang 1 itu November, gelombang 2 itu Desember. Oke. Pendaftaran pengumpulan berkas terakhir tanggal 24 November ya. Jadi proses bimbingannya bisa dari mulai Agustus, dari selesai seminar proposal sampai ke November.
Lalu yang menjadi patokan kalian daftar ulang atau perpanjangan itu hanya 2 kolom ini, teman-teman. Oke. Yang diperhatikan itu 2 kolom ini. Jadi kalau misalnya kalian masuk di semester ketiga, oke, masuk di semester ketiga, sudah seminar progres misalnya, tapi ingin ganti judul, lalu ingin ganti dospem, dan juga ganti judul substansi yang mempengaruhi substansi, itu kalian tetap harus daftar ulang. Oke. Jadi mengikuti kondisi di sini. Bukan patokannya sudah seminar progres atau belum gitu ya. Oke, saya sambil buka websitenya ya, biar sama-sama lihat. Nah, di sini teman-teman, ini semua di link Integrasikta ini sudah ada semua ya. Informasi pengajuan atau pendaftaran itu di sini ada. Pendaftaran skripsi, pendaftaran ujian skripsi. Ini juga ada pendaftaran skripsi baru atau pendaftaran skripsi perpanjangan. Nah, di sini juga sudah ada syarat-syaratnya. Tidak ada di PPT, tapi kalian bisa cek sendiri, kalian bisa siapkan dari awal apa yang harus di-upload di sini, kalian bisa lihat di linknya aja. Gitu ya. Ivan, 9 matkul itu yang di semester berapa, Ivan? Tapi dari syarat ini sudah bisa, karena SKS-nya sudah cukup 131, sudah lulus Semkom. Yang semester ini, Pak. Jadi semester ini tuh semester 7, ke depan ini kan ngambil yang ke-7. Itu 131 SKS. Nah, itu sisanya 9 SKS, Pak. Itu apakah 9 matkul, ada KKN sama magang? Maksudnya bukan matkul, SKS-nya, Pak. Sisa SKS-nya. Itu bisa diambil sekalian atau gimana, Pak ya? Oh, sisa 9 SKS maksudnya. Iya, Pak. KKN dan magang belum lulus. Saya pastiin ke Pak Insan ya. Ini saya share screen lagi ya yang jadwal ya, supaya nggak ada miskom. Untuk timeline sidang skripsi gelombang 1 itu 28 sampai 30 November. Batas pendaftaran sampai 24 November. Jadi setelah seminar progres ini, kalau syarat sidang skripsinya sudah terpenuhi, kalian sudah bisa daftar sidang skripsi.
Nih, sidang skripsi. Syarat-syaratnya. Permisi Pak Kun, mungkin saya mau Ya, menambahkan punyanya Mas Ivan. Jadi saya sama Mas Ivan itu dari angkatan 2020, yang dimana kita itu udah mengambil SKS saat ini itu udah 131 dan telah menyelesaikan Semkom dan lulus. Nah, namun di semester 7 ini kita itu masih ada mata kuliah 3, yaitu komunikasi gender, terus manajemen PR, integrate marketing komunikasi, KKN dan magang yang belum. Namun menurut Pak Kun, seharusnya kita ini juga mengambil skripsi disambi menyelesaikan SKS yang tersisa, atau fokus saja yang matkul tersisa nanti skripsinya di semester 8. Mungkin itu. oke. Mau bertanya aja, minta saran dari Pak Kun gimana? Oke. Makasih Pak. Ya, oke. Saya jawab ya. Kalau misalnya pertanyaannya bisa atau tidak, itu jawabannya bisa. Oke, itu jawabannya bisa. Tapi kalau misalnya saran dari saya, sepertinya itu akan cukup berat kalau misalnya kalian juga ambil skripsi gitu loh. Kenapa? Karena terutama KKN, itu makan waktunya nggak sebentar. Bisa mungkin 2 bulan untuk dari persiapan sebelum berangkat sampai ke pelaksanaan KKN-nya, lalu juga magang. Kalian magang itu fokusnya di kegiatan magang entah 1 bulan atau 3 bulan, belum lagi ditambah matkul. Menurut saya cukup berat ya kalau misalnya juga mengambil skripsi gitu. Jadi kalau saran saya, misal kalian bisa mengukur diri apakah saya mampu untuk menjalankan berapa tadi? 3 matkul ditambah KKN dan magang. Itu kalau dirasa mampu, kalau saran saya lebih baik di semester depan aja. Karena kalau misalnya kalian ngambil skripsinya maksudnya, lalu kalian keteteran di skripsinya, kalian akan daftar ulang lagi di semester depan. Jadi sama aja ketemunya gitu loh. Kalau misalkan gini Pak, saya ada planning lagi alternatif kayak instan deh. Kan kita kan semester 7 nih, berarti kan masih bisa ngambil MBKM nggak sih Pak? Nah, misalkan nih kita MBKM kita target ekoton atau PSIS yang dimana katanya bisa ke convert KKN magang dan SKS yang tersisa. Lalu kita tetap ngambil skripsi nih untuk sampai bab 3 aja. Nanti sisanya misalkan nggak sanggup ya semester depan, menurut yang dikatakan Pak Kun tadi misalkan. Itu gimana Pak kira-kira? Kalau saya ngerti, jadi maksudnya matkulnya diganti ke MBKM gitu ya? Iya, MBKM ekoton atau PSIS katanya bisa convert KKN dan magang sekaligus katanya gitu. Oke, saya sambil komunikasi sama Pak Insan ini, biar saya nggak salah jawab nanti. Baik. Oke, sambil nunggu Pak Insan, saya jawab yang lain dulu ya. Yang transkripsinya serangkaian yang udah. Seingat saya semester kemarin tidak ada pembayaran untuk skripsi.
kan pertama kali daftar kan bayar ya. Oke, ini siapa tadi? Tadi yang ngomong siapa ya? Temannya Ivan tadi. Ya itulah. Eh, Saya Pak, Enrico Budi Sayoko. Enrico, oke. Jadi yang maksudnya di konversi tadi matkulnya kan? Eh, apa ya, kayak MPKM ini tuh pinginnya tuh convert magang KKN sama matkul, apa cuma magang sama KKN ya kalau Ekoton atau BSIS itu. Oke, BKM-nya ya. Oke, jadi ini jawaban dari Pak Insan ya. Kamu diperhatikan dulu karena ada MBKM yang nggak dikonversi ke KKN. Oh Jadi enggak. dicek dulu konversinya ke mana aja yang kira-kira bisa ngecover. Kalau emang ada yang cocok kamu bisa handle, itu kata Pak Insan bisa. Di semester 7 ini sambil MBKM bisa. Tapi kalau Oh misalnya baik. nggak ada, lalu kemudian nggak dikonversi ke KKN, ya kamu tetap ambil KKN gitu. Oh ya. Gitu ya. Alif, sidang progres luring apa daring? Luring. Ya, luring. Yang perpanjangan sudah serong untuk mengikuti perwalian. Perpanjangan atau daftar ulang tetap. Iya, siapa namanya ini? Duh, hilang. Dama, iya. Iya, Dama. Tetap on program. Ingat saya cuma bayar sempronya. Oh, ya sama. Siapa? Agus. Ya bayar sempro itu maksudnya daftar skripsi itu. Kan kamu daftar skripsi untuk sempro nanti. Sama. Jadi menurut saya kalau judul saya ganti, sudah configuration 1 masih kualitatif. Kalau judul saya ganti, sudah configuration 1 tidak masih sama, apakah nanti daftar skripsi baru? Nanda, apakah pendaftaran perpanjangan lunas SPP bulan Agustus? Ya, ya harus, karena kan harus memprogram di KRS ya. Pokoknya bisa memprogram di KRS bisa.
Puput sudah confirm dosen 1, masih kualitatif. Apakah mendaftar skripsi baru? Enggak, Put. Jadi selama dosennya tetap, karena gantinya juga maksudnya pada saat masa skripsi, ya nggak usah daftar ulang. Oke, cukup ya teman-teman ya. Jadi nanti silakan yang apabila bukti pembayarannya hilang bagaimana. Nah, kalau hilang sepertinya langsung ke TU ya. Karena urusan pembayaran kan ke TU. Ketentuan nanti dari TU, apa gantinya bukti yang lain saya kurang tahu juga. Oke, cukup ya teman-teman. Terima kasih untuk kehadirannya. Saya mohon maaf tadi ada kesalahan informasi, tapi sudah saya perbaiki. Nanti saya follow up, saya update informasi yang paling benar. Jadi sekali lagi teman-teman saya ingatkan, rajin-rajin cek website Ilkom bagian skripsi. Lalu kemudian yang perpanjangan terutama atau yang sudah fix daftar baru, sertifikat TOEFL dan sertifikasi LSP. Itu penting itu. Nanti bisa lihat di YouTube Komuntak untuk rekamannya. Grupnya ada grup WA tadi yang di link daftar baru ya, untuk yang daftar baru. Oke. Terima kasih. Saya akhiri. Yang perpanjangan gimana, Pak? Grupnya. Iya, sama. Sama-sama grupnya sama. Satu grup aja. Grup WA aja. Satu grup WA untuk skripsi di semester ini. Oke, terima kasih. Semoga skripsinya lancar, kuliahnya lancar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.